para pendengar podcast PAKMK USU, bagaimana kabarnya? Semoga kabarnya baik-baik saja seperti saya yang baik-baik saja dan selalu semangat. Saya Rani Valentina Sitohang sebagai host dan podcast kita kali ini bertemakan tentang wanita dan poligami. Cukup menarik dan di samping saya juga sudah ada narasumber kita yaitu Ibu Riswanti Panjaitan. Ibu ini adalah istri pendeta HKBP dan ibu ini juga dulunya dosen part-time di STT Trinity dan STT HKBP yang mengajar agama-agama khususnya Islamologi ya Bu. Gitu. Dan ibu ini juga berkarir di KPU Samosir 2 periode dan 1 periode di Pemantang Siantar ya Bu. Shalom Bu. Shalom. Apa kabar? Nanti kita akan berbincang-bincang ya Bu mengenai wanita dan poligami. Semoga para pendengar menikmati dan terberkati melalui podcast seri kali ini. Baik nih Bu, ungkapan yang biasa kita dengar ladies first ya Bu. Jadi kita berbicara tentang wanita dulu. Mau tanya nih Bu, wanita di perjanjian lama atau zaman dulu itu siapakah wanita itu dan bagaimana kedudukannya Bu? Terima kasih. Berbicara tentang wanita, kalau saya lebih senang memakai kata perempuan. Siapakah wanita? Siapakah perempuan? Kalau saya mau katakan perempuan itu adalah ciptaan Allah yang setara dengan laki-laki. Bagaimana kedudukannya dalam perjanjian lama? Saya mau tarik dulu tentang kedudukan perempuan itu dalam konsep penciptaan Allah terhadap manusia. Jadi ada 2 ayat dalam Alkitab yang berbicara tentang penciptaan Allah terhadap manusia. Bagaimana proses penciptaan Allah? Yang pertama itu ada di dalam Kejadian 1 ayat 27. Yang kedua ada di Kejadian 2 ayat 18 sampai 20. Di dalam Kejadian 1 ayat 27, perempuan dan laki-laki itu diciptakan secara bersamaan. Jadi tidak ada masalah di situ. Kita tidak ada memunculkan perdebatan. Yang sering sekali dipermasalahkan orang tentang bagaimana kedudukan perempuan itu, apakah dia setara, apakah perempuan berada di bawah laki-laki, apakah perempuan itu ciptaan pelengkap, itu muncul dari penafsiran terhadap Kejadian 2 ayat 18 sampai 20 tersebut. Kalau kita berbicara tentang konsep penciptaan Allah, kita ambil ayat Kejadian 2 ini, kita lihat memang Allah secara sengaja menciptakan perempuan dan laki-laki itu. Karena apa? Kalau kita lihat konsep penciptaan Allah, mulai dari Allah menciptakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, sampai ke ayat-ayat selanjutnya, itu kita lihat Allah setiap menciptakan sesuatu, dia langsung menganalisa. Lalu analisanya selalu, setiap dia ciptakan terang, lalu dia katakan, sungguh amatlah baik. Dia ciptakan cakrawala, lalu dia evaluasi, sungguh amatlah baik. Tetapi setelah dia menciptakan manusia, yaitu Adam, yang kita katakan sekarang adalah laki-laki, Allah mengevaluasinya tidak baik. Baru di situ Allah mengatakan ciptaan itu tidak baik. Apanya yang tidak baik? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Lalu untuk itu Tuhan ingin menciptakan penolong yang sepadan baginya. Penolong yang sepadan. Nah lalu apakah sebelumnya tidak ada penolong bagi laki-laki itu? Sehingga Allah mengatakan tidak baik kalau dia sendiri saja. Sudah ada penolong. Kata penolong dalam bahasa Ibrani, Etzer, juga dikenakan sebagai Allah penolong bagi Israel. Allah penolong bagi Adam. Tetapi posisinya adalah di atas. Lalu kita lihat di Kejadian 2 itu, Allah menempatkan
ciptaan itu, yaitu Adam itu, di tengah-tengah ciptaan lain yang menjadi penolong juga bagi dia. Tetapi anehnya, setelah Allah tempatkan Adam di situ, Allah melihat bahwa manusia itu tidak menemukan penolong yang sepadan bagi dia. Lalu diciptakanlah perempuan menjadi penolong yang sepadan bagi laki-laki itu. Ingat tadi saya katakan penolong yang dari atas itu sudah ada, yaitu Tuhan. Penolong yang dari bawah posisi, ya kita bicara posisi, itu sudah ada, yaitu ciptaan lain. Tetapi penolong yang equal, yang setara, itu diciptakan Tuhan secara khusus perempuan yang dia ambil langsung dari bagian diri laki-laki itu sendiri. Jadi tidak benar kalau dikatakan posisi perempuan itu sebagai penolong yang dari atas. Oh, nggak perlu. Yang dari bawah. Oh, nggak perlu. Yang diperlukan adalah penolong yang sepadan bagi dia. Itu konsep penciptaan Allah terhadap perempuan. Atau konsep penciptaan secara umum, yaitu laki-laki dan perempuan. Gitu. Equal ya, Bu? Equal, setara. Ingat ya, itu penciptaan itu setara. Nah, kembali ke perjanjian lama. Di perjanjian lama kita lihat banyak bapak leluhur kita mempunyai lebih dari satu wanita tuh, Bu. Bagaimana sih sistem pernikahan di zaman tersebut dan bagaimana cara memilih istri sebenarnya, Bu? Iya. Perjanjian dunia, perjanjian lama, kalau kita katakan adalah dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi tadi itu kan konsep dasar, konsep awal, rencana awal Allah menciptakan manusia itu sebelum jatuh ke dalam dosa. Nah, setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa, disitulah mulai ada pembagian kerja secara seksual. Tidak lagi setara. Disitulah setelah jatuhlah manusia itu ke dalam dosa, mulailah laki-laki menyalahkan perempuan, perempuan menyalahkan ular. Nah, itu setelah jatuh ke dalam dosa. Mengapa? Karena ketika manusia itu diciptakan, Tuhan menciptakan manusia itu segambar dengan dia. Jadi konsep keilahian Allah itu ada dalam diri manusia itu. Tapi setelah jatuh ke dalam dosa, rupa Allah, gambar Allah yang ada dalam diri manusia itu hancur, rusak. Nah, setelah itu rusak, itu yang saya katakan tadi, mulailah ada pembagian kerja secara seksual, mulai ada saling menyalahkan, saling menuduh dan sebagainya. Dan ini berkembang ketika dia sudah banyak menjadi masyarakat. Maka dunia perjanjian lama itu dunia yang sangat kental dengan budaya patriarki. Kalau saya mau katakan sebenarnya itu ditarik dari akibat dari dosa itu. Budaya patriarki di mana kekuasaan laki-laki itu sangat mendominasi. Maka kedudukan perempuan itu, kalau mau saya pakai istilah Arab zaman Nabi Muhammad, itu disebut dengan zaman jahiliyah. Zaman kegelapan, di mana zaman kebodohan, di mana laki-laki merasa dirinya paling berkuasa. Ciptaan yang utama. Perempuan ini penyebab dari dosa. Jadi perempuan ini yang menyebabkan penderitaan, menyebabkan dosa. Lalu perempuan ini kedudukannya lebih rendah. Perempuan ini yang paling mudah digoyah, dijatuhkan oleh iblis. Jadi perempuan ini tidak memiliki nilai, tidak memiliki pendirian. Dan dia tidak memiliki otoritas bahkan untuk dirinya sendiri. Nah, sehingga apakah perempuan bisa menentukan siapa yang akan menjadi jodohnya? Apakah dia dengan sendirinya bisa mengatakan aku akan menikah dengan si A, aku akan menikah dengan si B? Tidak. Dalam dunia perjanjian lama kita lihat bagaimana pemilihan istri itu. Kalau kita berkaca dari Bapak leluhur, khususnya kalau Sarah tidak ada catatannya di dalam Alkitab. Cuman dikatakan dia berangkat dari Ur Kasdim, disuruh oleh Tuhan keluar, dia sudah membawa istrinya. Lalu yang dapat kita ambil dari kisahnya Ishak. Kalau Ishak itu memang istri yang dipilihkan, istrinya itu yang dipilihkan Allah untuk dia. Ribka itu yang dipilihkan. Dan kenapa yang dipilihkan Allah? Kita ingat ketika itu
Abraham tidak lagi tinggal di wilayah leluhurnya, dia sudah keluar. Jadi dia sudah bersentuhan dengan budaya-budaya asing. Dia sudah ketemu dengan kepercayaan-kepercayaan asing. Lalu Tuhan men-stressing yang boleh dinikahi oleh keturunanmu itu adalah yang satu kepercayaan denganmu. Tidak boleh orang kafir. Tidak boleh budaya yang berbeda. Jadi itu harus. Makanya Abraham itu menyuruh kembali lagi ke negerinya untuk memilih istri dari situ. Jadi Ribka itu diambil dari negeri Abraham, bukan dari tempat dia tinggal. Dipilihkan untuk Ishak. Nah lalu apakah Ribka mau? Apakah Ishak mau? Apakah mereka jatuh cinta? Nah setelah dipertemukan memang langsung jatuh cinta. Ishak menyukai Ribka, Ribka menyukai Ishak. Nah itu dia. Jadi apa yang dipilihkan Tuhan itu memang pada akhirnya membuat mereka menjadi klop gitu. Nah lalu mereka melahirkan 2 orang anak. Ya kan? Yaitu Esau dan Yakub. Yang tertua itu Esau. Mengapa akhirnya Esau itu keluar dari bapa leluhur itu? Kan bapa leluhur itu Abraham, Ishak dan Yakub. Kenapa tidak Esau? Padahal yang paling tua adalah Esau. Karena dia sudah menyalahi janji Tuhan. Janji Tuhan itu apa? Tidak boleh mengambil perempuan asing. Esau menikah dengan perempuan asing, dia poligami. Jadi kalau dikatakan mulai kapan tradisi poligami itu ada? Poligami itu ada 5 generasi setelah Adam. Kalau kita cek dalam Alkitab, setelah Lamek baru dia berpoligami. Setelah Lamek. Nah, lalu baru dia berpoligami ya. Lalu ini dilanjutkan lagi oleh Esau. Esau poligami. Lalu bagaimana dengan Yakub? Yakub juga poligami. Kan? Tetapi jangan laki-laki sekarang melegitimasi hasratnya dengan melabelkan bapak-bapak leluhur. Itu nggak adil. Bisa ngamuk nanti bapak-bapak leluhur. Tidak ya. Tidak. Karena apa? Karena Yakub itu sendiri, kalau Ishak tadi setelah dipertemukan baru jatuh cinta, kalau Yakub dari pelariannya dia pergi ke rumah tulangnya, ya. Jadi kita lihat tadi negeri asing, balik lagi dia melarikan diri ke rumah Laban, ya kan? Di situ dia ketemu dengan Ribka, jatuh cinta pada pandangan pertama. Lalu dia bekerja di rumah Laban ini, tulangnya ini. Dan tulangnya menawarkan, gak mungkinlah kau bekerja secara gratis. Kau mau upah apa? Lalu Yakub bilang, aku mau itu, putrimu. Nah, itu dia bilang, kerja dulu 7 tahun. Bayangkan, itu untuk pengorbanan cintanya itu berat. 7 tahun dia bekerja tanpa diupah untuk mendapatkan kekasih hati. Tetapi kenyataannya setelah 7 tahun, dia ditipu. Tidak mendapat. Yang diberikan adalah kakaknya. Karena memang budaya pada masa itu nggak boleh dilangkahi. Harus kakaknya dulu, baru adiknya. Tapi perjuangan cinta ini nggak selesai. Aku mau kerja lagi 7 tahun lagi, nggak digaji lagi. 14 tahun dia untuk mendapatkan itu. Dan Alkitab mencatat bahwa cintanya itu memang hanya untuk Rahel. Padahal Rahel ini tidak memiliki anak. Dan dikaruniakan Tuhan anak kepada Lea yang tidak dicintai ini. Dan itu membuat panas hati Rahel. Lalu apa yang dilakukan oleh Rahel? Dia beri budaknya. Itu awal mulanya ya? Iya, dia beri budaknya untuk menyeimbangkan. Karena Lea ini ngejek. Ini aku lahirkan ini, maka hati suamiku akan ke aku. Ku lahirkan ini, maka hati suamiku akan ke aku. Nah Rahel bilang, aduh gimana ini? Lalu suaminya bilang, emangnya aku Tuhan? Oh kalau nggak bisa, aku kasih budakku. Dikasih budaknya. Nah Lea nggak mau kalah lagi. Aku kasih lagi budakku, supaya dia melahirkan lagi. Karena anak budak akan diklaim menjadi anak istri. Nah lalu disitulah pernikahan itu menjadi banyak. Yakub.
Oke, berarti itu sistem perkawinan di zaman Di zaman, iya. dulu ya Bu. Berbicara sistem perkawinan di zaman dulu, berarti kan tentang tadi itu Bapak Luhur. Sebenarnya tadi berarti aku ditangkap nih, faktor salah satunya itu keadaan lingkungan keluarga gitu ya. Jadi dari Bapak Luhur, kalau tadi dari Ishak Yakub ya bukan dari dia sendiri ya Iya. Bu gitu ya. Tapi faktor apa sih Bu? Dan dari Abraham sendiri, tidak dari dirinya. Dari dirinya ya Bu. Itu justru juga dari perempuan. Maka kalau saya bilang, kalau dikatakan kedudukan perempuan itu rendah, kita bilang pada zaman Bapak leluhur, saya justru menemukan cerita yang paling menarik perempuan dalam tradisi Bapak leluhur ini. Justru perempuan ini yang mengatur apa yang mau dilakukan oleh Bapak leluhur ini. Contoh Sarah. Abraham gak punya pikiran sedikit pun untuk poligami. Tetapi ketika mereka lama menunggu janji Allah ini terpenuhi, ya kan? Padahal berkali-kali janji itu diperbaharui. Kalau kita membaca kitab Kejadian. Engkau akan memiliki keturunan seperti bintang di langit dan seperti pasir di lautan. Tetapi kan itu sampai umur 100 tahun lah. Abraham itu baru memiliki anak Ishak itu. Lama dia menunggu, dia nggak sabar. Lalu apa yang dilakukan? Tidak Abraham yang mau menikah. Justru Sarah inilah yang meminta supaya Abraham menikahi budaknya Hagar itu. Dan anehnya di Bapak leluhur ini, mereka nurut aja apa kata istrinya. Dan lalu kita bilang, apakah Tuhan murka? Dan anehnya Tuhan tidak murka. Kita baca. Ketika Hagar diusir, Abraham sebenarnya nggak tega. Tetapi Tuhan bilang, kau ikuti aja apa kata Sarah. Mengapa? Kalau saya bilang mengapa? Ini kembali sebenarnya Allah mau memenuhi kembali janjinya itu, bahwa hanya dari keturunan Abraham yang murni, yang tidak bercampur oleh budaya lain, akan lahir yang akan memperbaharui kejatuhan manusia itu dalam dosa. Jadi mengapa itu diperbolehkan oleh Tuhan? Mengapa jadi perempuan-perempuan ini yang mengatur? Kita lihat memang dalam rangka pemurnian, bahwa penyelamat itu harus datang dari Israel. Dan itu harus murni. Punya peran berarti ya Bu? Iya, punya peran di situ. Jadi tidak, dan jangan seperti saya katakan tadi, jangan laki-laki melegitimasi hasratnya untuk berpoligami dengan mengambil contoh dari bapak-bapak leluhur ini. Oke, yang perlu digarisbawahi itu tidak keinginan dari laki-laki. Oke Bu, kalau kita selanjutnya lagi ya Bu, dengan generasi selanjutnya, akhirnya kita menemukan bahwa lihat itu ada Raja Daud, Raja Salomo, itu banyak istri dan gundiknya gitu ya Bu. Nah kalau itu gimana ya Bu? Gitu. Itu faktor apa sih? Jadi kalau bilang faktor-faktor penyebab akhirnya bapak leluhur kita, salah satunya tadi Ibu udah jelaskan kan ya Bu. Nah Abraham, Ishak, bagaimana Yakub, dan kita melihat Raja Salomon, Daud, karena banyak ya Bu di situ, gundiknya berapa, istrinya berapa, itu apa ya Bu? Faktor penyebabnya akhirnya mereka juga berpoligami Bu. Oke. Sebenarnya kalau kita melihat, merefer kembali, mengapa Israel memiliki sistem kerajaan? Ya, mengapa? Sebenarnya mereka kan teokrasi. Konsep Tuhan itu kepada Israel itu teokrasi, tidak kerajaan, tetapi Allah yang langsung memerintah. Tetapi mengapa mereka memiliki raja? Sebenarnya sama seperti tadi. Mereka menyimpang dari jalan Allah. Mereka terpengaruh oleh budaya-budaya sekitar yang memiliki raja. Maka mereka menuntut Samuel. Kami harus punya raja, katanya gitu. Nah lalu akhirnya Allah mengikuti apa yang mau mereka, maka diangkatlah raja. Saul yang pertama. Lalu selanjutnya Daud, lalu selanjutnya Salomo. Lalu mengapa di sini dikatakan bahwa mereka akhirnya memiliki banyak-banyak istri? Kalau saya katakan, kalau sudah memaksakan dari awal keluar dari janji Allah, maka
turunannya ke bawah ini menjadi sulit sekali. Jadi ini juga pelajaran bagi hidup kita. Kalau apa yang sudah digariskan Tuhan untuk kita hidupi, lalu kita melenceng ke sini, akibatnya akan berat. Kita lihat raja-raja itu. Mengapa mereka berpoligami? Banyak hal. Karena ketika mereka memilih dari teokrasi menjadi sistem kerajaan, persaingannya semakin kuat. Lalu raja-raja ini salah satu poligaminya ini juga untuk mengeksiskan kekuasaannya. Dia banyak raja. Tetapi juga ada yang tidak ditutupi. Memang Alkitab kita ini luar biasa fairnya. Perselingkuhan pun dicatatnya di situ. Kan gitu. Kita lihat Daud. Daud itulah raja yang luar biasa. Dia hebat, dia spektakuler, tetapi dia tidak bisa menguasai hasratnya. Akhirnya dia memiliki banyak istri, dan yang lebih parah lagi, dia ambil istri orang untuk dia jadikan memenuhi hasrat lelakinya. Efeknya bagaimana? Luar biasa efeknya bagi Daud. Daud itu sepanjang masa hidupnya, keluarganya itu tidak pernah terlepas dari pertumpahan darah. Dan anak-anaknya itu, antar anak-anak itu persaingannya juga sangat hebat. Dan yang sangat menyakitkan, Daud itu dikudeta oleh anaknya sendiri. Jadi kita lihat ketika nanti kita lihat bagaimana akhirnya dalam perjanjian lama, memang poligami itu ketika orang tidak bisa menguasai hasratnya, ketika dia lari dari konsep yang sudah ditetapkan Allah bagi dirinya, apapun alasannya, apapun yang melatar belakanginya, dampaknya khususnya kita lihat pada Daud dan kerajaan Israel pada akhirnya memang kan runtuh. Oke, berarti tadi faktornya yang kita tangkap tadi ya istrinya yang memberi tadi ya Bu, akhirnya tadi jadi poligami, jadi itu karena lingkungan ya Bu. Terus tadi kedua politisi ya Bu, ada biar tetap eksis ya Bu kerajaan, dan yang ketiga tadi hasrat ternyata ya Bu, itu salah satu faktor-faktornya ya Bu. Dan gini Bu, tadi kita udah berbicara tentang poligami, apa sih dampaknya sebenarnya poligami ini buat istri pertama, Bu? Dampaknya buat istri pertama, contoh yang paling jelas itu adalah Sarah. Kalau kita lihat, kan dia yang nawarin. Dia yang nawarin, apa yang terjadi? Dia sendiri yang dibakar oleh apa yang dia tawarkan. Akhirnya dia kan cemburu. Cemburu ya Bu. Dan dia merasa tidak nyaman. Lalu bagaimana dengan Yakub? Istrinya saling bersaing. Cemburu juga kan gitu. Lalu yang lebih parahnya lagi, kalau kita tarik, bagaimana dengan Daud? Hancur keluarganya. Tidak hanya istrinya, tetapi anak-anaknya dan semuanya itu akan merasakan dampak yang sangat sakit. Ketika keseluruhan buat keseluruhan. Karena memang dia sudah lari dari konsep Allah yang pertama. Konsep Allah yang pertama itu adalah satu laki-laki untuk satu perempuan. Oh, ini saya mau ambil lagi. Makanya dia itu diambil dari tulang rusuk. Makanya dikatakan inilah dia daging dari dagingku. Ya kan? Jadi nggak mungkin banyak daging, hanya satu daging. Daging-dagingku nanti gitu. Nanti daging-dagingku kan, ya benar, daging-dagingku. Jadi konsep penciptaan Allah itu memang perkawinan yang monogami, satu laki-laki untuk satu perempuan. Ketika itu hancur, maka dampaknya tidak hanya kepada istri saja, kepada si laki-laki ini juga dampaknya sangat berat. Contoh tuh si Daud itu. Daud itu. Jadi jangan, hati-hati, tidak aja dampaknya buat perempuan itu. Kalau perempuan itu sudah jelas lah. Pelakunya pun kena dampak. Gitu. Kita pikir, oh mungkin ini cuman istri, atau ternyata pelakunya pasti kena dampak. Jadi kebahagiaan Daud yang sesaat itu tidak seberapa dibanding dengan kesedihan sepanjang hidupnya. Itu.
Itu kalau kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab ya, Iya. kesedihan sepanjang hidupnya. Anak, istri, semuanya ya Bu. Pelakunya juga. Pelakunya juga. Iya. Oke, karena kan kita bilang, oh nanti istrinya nih takutnya cemberut. Ternyata enggak, dampak itu juga semua ya Bu, semua anggota. Jadi terlalu murah lah, terlalu mahal lah harga yang dibayar untuk satu ketidaksetiaan gitu loh. Oke. Nah, kalau berbicara tadi kan tentang perjanjian lama ya Bu, zaman dahulu. Kalau sekarang itu faktor-faktornya apa sih nih Bu? Kenapa pria-pria mau berpoligami nih Bu? Faktor-faktor penyebabnya. Iya ya, kalau saya lihat yang lebih parah lagi zaman sekarang ya. Zaman sekarang, kalau zaman dulu khususnya di budaya-budaya patriarki, memang faktor-faktornya itu contohnya suku Batak ya. Dan banyaknya yang menganut patriarki di Indonesia ini. Umumnya mereka selalu beralaskan karena keturunan. Karena harus ada generasi yang harus dilahirkan. Tapi saya katakan itu tidak menjadi alasan. Karena untuk menurunkan generasi kita, buat saya sendiri, anak itu tidak hanya lahir dari rahim, tapi ada anak yang dilahirkan dari hati. Itu kedudukannya sama. Jadi ketika Allah tidak mengaruniakan dia melahirkan dari rahim, dia bisa melahirkan dari hati. Dan dia bisa mewariskan marganya juga untuk zaman sekarang. Jadi budaya patriarki itu yang mengatakan bahwa faktor yang menyebabkan laki-laki menikah adalah untuk mendapat keturunan, untuk zaman sekarang itu tidak kontekstual lagi. Iya kan? Tidak relevan lagi. Karena ada anak yang dilahirkan dari hati yang memiliki kedudukan yang sama dengan anak yang dilahirkan dari rahim. Karena nanti di kerajaan sorga itu kan sama. Mau dilahirkan dari hati, mau dilahirkan dari rahim. Persoalannya apakah anak ini memang kau anggap sebagai warisan yang memang harus kau pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Itu. Nah lalu kita katakan faktor. Kalau saya katakan adalah sekarang ini faktornya yang paling berat adalah karena dunia kita ini sudah mengglobal. Jadi kedekatan kita dengan pasangan dan kedekatan kita dengan the others itu kadang-kadang lebih banyak kedekatan kita dengan the others daripada kedekatan kita dengan pasangan kita. Ya kan, dia di tempat kerja berapa belas jam, sementara dia di rumah cuma tidur, dan itu tidur tidak produktif, hubungan yang tidak produktif. Jadi dunia yang mengglobal ini, dan yang lebih parah lagi didukung oleh era digitalisasi ini. Gampang ya Bu, komunikasi ya Bu. Gitu, jadi jadinya. Itu beda. Jadi makin hati-hatilah. Jadi faktor-faktor apakah yang menyebabkan sekarang ini perselingkuhan? Luar biasa potensi yang bisa menyebabkan seorang laki-laki itu mengingkari kesetiaan pernikahannya. Kalau zaman dulu memang mereka kan hanya tinggal di kampung itu. Ya kan, misalnya satu kampung, ya di situ aja dia tinggal, relasinya pun di situ aja. Mereka kebersamaan mereka 24 jam sehari. Karena mereka bertani, pergi ke ladang bersama, pulang dari ladang bersama. Jadi hidupnya memang bersama. Tapi sekarang, dia hanya tidur di rumah, bangun tidur sarapan saja sebentar di rumah, lalu selanjutnya akan diisi oleh kebersamaan dengan the others. Tadi poligami, seorang istri pertama dampaknya ya Bu sama keluarga. Tadi keluarga itu bukan berbicara istrinya saja, dan bukan anaknya tapi pelaku. Nah, tapi di anak ini dampaknya seperti apa sih Bu gitu? Oh ya, itu pertanyaan yang bagus ya, karena ini langsung update ke zaman sekarang ya, supaya hati-hati untuk poligami ini. Saya mau rujuk lagi ke konsep Kristen lagi ya, sedikit saja tentang pernikahan. Kita harus melihat bahwa pernikahan itu di agama Kristen itu tidak keharusan. Jadi kalau yang di tetangga kita misalnya setelah akil balik dia wajib menikah. Kalau dia tidak menikah dia berdosa kan gitu. Untuk kita
pernikahan itu tidak kewajiban. Karena ada orang-orang yang dipanggil juga tidak menikah, untuk tidak menikah seperti Paulus. Justru ketika orang sudah memutuskan dia menikah, maka dia harus tahu bahwa beban yang dia tanggulangi itu akan lebih tinggi. 1 Korintus 7 kalau kita mau lihat Paulus. Karena ketika dia sudah menikah, dia tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, tetapi perempuan justru dia harus menaklukkan dirinya kepada laki-laki, laki-laki harus menaklukkan dirinya kepada perempuan, dan mereka harus mempertanggungjawabkan barisan yang di belakangnya, itu anak-anaknya. Anak-anaknya secara khusus. Jadi ketika dia salah dalam pernikahan itu, maka sesaleh apapun dia, sebaik apapun dia, itu tidak memiliki arti ketika dia tidak bisa mempertanggungjawabkan anak-anaknya ini. Apalagi ketika dia sudah berpoligami. Apa dampaknya kepada anak-anaknya? Kita melihat zaman sekarang ini justru banyak anak-anak yang takut untuk menikah. Yang dari keluarga yang broken home. Karena kalau dikatakan boleh lo menikah lebih dari 1 istri, yang penting adil. Ini soal perasaan. Perasaan itu subjektif. Nggak bisa kita seperti membagi makanan dua-dua. Nggak bisa. Perasaan itu kan sesuatu yang subjektif. Nggak ada takarannya. Bisa dibagi secara sama. Nah, akhirnya dampaknya apa anak-anaknya? Ada yang tersakiti. Dan banyak sekarang anak-anak yang apatis. Dia takut untuk menikah. Trauma gitu ya? Trauma ketika dia lihat keluarganya itu tidak baik. Dan yang lebih parahnya lagi, bisa melahirkan penyimpangan seksual. Jadi kalau tiap hari dia melihat ibunya menangis terus tidak ada bahagia-bahagianya, lalu dia memutuskan laki-laki itu adalah sumber derita. Maka dia sebagai perempuan akan merasa lebih nyaman dengan sejenisnya. Oke, itu penyimpangan tadi. Iya. Bu, nah kalau dia anak laki-laki melihat bapaknya memperlakukan ibunya seperti itu, dia akan mengatakan lemah kalilah perempuan ini, lebih enaklah jadi laki-laki. Maka dia akan lebih nyaman bergaul dengan yang sejenisnya. Jadi hati-hati. Maka selalu saya katakan harga yang dibayar itu sangat mahal dibanding dengan kenikmatan sesaat itu. Nggak ada kamusnya orang berpoligami itu dia bahagia. Nggak ada. Itu sesaat. Dampaknya buat dia, dampaknya buat anak-anaknya, dampaknya buat orang yang disakitinya, itu pasti berdampak gitu. Iya. Oke, itu ini banget ya Bu. Berat ternyata ya kayak gitu. Nggak main-main loh dampaknya untuk berpoligami itu. Kalau kayak gitu tadi sebenarnya udah nyinggung nih Bu masalah tadi wanita gitu kan. Wanita bagaimana ya perasaannya tuh Bu, atau psikis atau mentalnya lah jika dipoligami Bu untuk ya saat ini. Dan ada nggak sih perbedaannya kalau dulu dipoligami sama sekarang mungkin beda Bu, atau seperti apa? Dari dulu juga sudah, kalau kita bicara tadi ya tentang bapak-bapak leluhur sampai zaman raja-raja sampai zaman ini, sekarang tentu dampaknya lebih berat lagi di dunia yang sekarang ini yang kita katakan sangat konsumtif, sangat materialistis, sangat hedonis gitu ya kan. Banyak faktor perempuan mengapa dia mau menjadi pelakor, menjadi ini. Tentu kan tidak jauh dari keinginan-keinginan duniawi. Dan bagi istri pertama, dampaknya ini kan luar biasa. Kadang-kadang kan kita ngeri, mulai dari menikah dari mandasor kata orang Batak, dia berjuang bersama istri pertamanya ini. Nah, ketika dia sudah memiliki semuanya, lalu dia berpaling kepada perempuan lain, bagaimana sakitnya ini perasaan dari istri pertama. Dan selalu memang kenapa dia berpoligami, alasannya adalah karena ini lebih cantik. Padahal kecantikan itu akan pudar, rasa itu juga akan pudar. Pada akhirnya dia akan mencari lagi yang lebih cantik, dia akan mencari lagi yang lebih cantik, dan itu tidak akan selesai. Dampaknya bagi perempuan itu memang sangat menyakitkan, luar biasa. Gitu. Ada perbedaannya nggak Bu? Perbedaannya zaman dulu yang dipoligami tadi kan Rahel memberi gundiknya atau itu. Nah itu kan poligami, atau zaman dulu
wanita lemah kan ya Bu. Untuk mendapatkan itu ada nggak perbedaannya? Mungkin karena ya udah aku lemah gitu, yang dahulu ya udah nggak ada perbedaan, atau seperti apa sih Bu? Bisa dijelaskan nggak Bu perbedaannya? Kalau saya lihat dari Bapak leluhur itu perbedaannya sangat jelas. Itu kan karena keinginan perempuan itu supaya dia diakui, memiliki nilai. Kalau sekarang poligami itu lebih banyak memang karena nafsu laki-laki itu. Keinginan dari laki-laki itu sendiri. Yang akhirnya dia tidak setia pada janji pernikahan itu. Padahal nggak bisa. Makanya mengapa dalam Kristen tidak boleh poligami? Kalau ditanya, kadang-kadang anak-anak kita kan Kristen gak boleh poligami ya. Kenapa dalam Kristen gak boleh poligami? Memang dalam Kristen tidak boleh poligami karena konsep pernikahan itu adalah konsep sedaging. Yang satu daging buat saya itu hanya suami saya. Yang satu darah banyak. Ibu saya satu darah, bapak saya satu darah, anak saya satu darah, saudara saya satu darah. Tapi yang satu daging itu hanya suami saya. Itu relasi yang tidak bisa dibagi kepada orang lain. Makanya gak boleh poligami. Lalu dalam pernikahan Kristen itu kan sangat fair. Sebelum menikah kan ditanya dulu. Kan ada dulu agenda untuk menanya. Laki-laki yang kan ditanya dulu, perempuan, maukah kau ini suamimu? Bersediakah engkau menerima dia menjadi suamimu? Sebelumnya itu di atas itu sudah diceritakan bahwa ini tidak orang yang sempurna. Dia memiliki banyak kelemahan. Dia memiliki banyak kekurangan. Kau bersedia nggak menerimanya? Cepat kalinya dijawabnya, saya bersedia. Kan katanya gitu. Setelah dikatakan saya bersedia, barulah pendeta menyatukan tangannya. Itu apa artinya? Itu komitmen. Saya bersedia menerima dia dalam segala kekurangan dan kelebihannya. Kan sudah diingatkan bahwa ini gak sempurna loh. Jadi kalau nanti di proses pernikahan itu istrinya ini cerewet kali, istrinya ini kali, lalu dia itu alasannya berpoligami, gak fair. Loh Tuhan bilang, kan udah kuingatkan kau dulu. Itu gak sempurna. Justru kau yang terpanggil untuk menyempurnakan itu seperti Kristus menyempurnakan gerejanya. Kan itu pernikahan itu rahasianya. Relasinya antara Kristus dengan gerejanya. Perempuan dan laki-laki. Gak boleh poligami. Berarti dampaknya maksudnya di dalam istri tadi ya Bu, baik sekarang maupun dahulu itu sama secara psikis mentalnya ya. Lebih parah sekarang. Malah lebih parah. Jadi perbedaannya itu ada sekarang lebih parah karena ya. Zaman kan berkembang. Iya. Gini Bu, kekristenan menilai wanita dan poligami itu seperti apa ya Bu? Nah, yang saya bilang tadi bahwa dalam konsep Kristen kita itu nggak boleh ada poligami. Tidak boleh ya, berarti tidak ada alasan untuk berpoligami. Karena pernikahan itu adalah satu daging. Dan sebelum menikah, dia sudah diingatkan dulu bahwa pasangannya itu tidak sempurna. Justru tugasmu yang menyempurnakan dia. Seperti Kristus menyempurnakan gerejanya, jemaatnya. Apa yang dilakukan Kristus? Tak henti-hentinya Kristus memperbaharui kita ini supaya kita tidak bercacat di hadapan Tuhan. Gitu juga laki-laki, dia harus menyempurnakan istrinya. Perempuan juga harus menyempurnakan sampai maut memisahkan mereka. Tadi kalau wanita Bu, untuk kekristenan menilai equal ya Bu. Equal. Makanya yang ditanya di pernikahan itu, gitu ya, yang ditanya di pernikahan itu kan tidak laki-laki. Nah, makanya saya bilang Kristen harus tahu konsep pernikahannya. Kalau yang agama yang boleh berpoligami, pernikahan itu dilangsungkan antara wali dengan mempelai laki-laki, kan begitu? Oh iya benar ya Bu. Gitu. Kan itu sah. Kalau kita tidak, pernikahan itu adalah perjanjian yang dibangun antara laki-laki dengan Tuhan, antara perempuan dengan Tuhan, disaksikan oleh semua jemaat.
dua pribadi dan Tuhan yang Iya, jadi perjanjian pernikahan itu tidak perjanjian antara laki-laki dengan perempuan, tapi perjanjian laki-laki dengan Tuhan, perjanjian perempuan dengan Tuhan yang disaksikan oleh, makanya ditanyakan, di hadapan Allah dan di hadapan jemaat yang hadir di sini, bersediakah engkau? Lalu jawabnya apa, Mang? Waktu itu jawabnya adalah, saya bersedia. Ternyata setelah di belakang, karena istrinya cerewet, karena nggak cantik lagi, karena begini, karena martangan pudi, tiba-tiba dipulangkan. Nggak fair. Nggak boleh diganti, nggak boleh kau cari gantinya. Tugasmu memperbaharuinya supaya tercipta pernikahan. kembali ke komitmen ya, Nang. Nah itu, jadi dan itu tidak gampang. Seperti itu ya, berarti gini, Inang, berarti apa langkah konkretnya sih supaya nih kita wanita tidak dipoligami di saat zaman ini nih? Bener ya, perempuannya. Nah saya katakan yang pertama, bangunlah hubungan yang benar dengan Tuhan. Itu yang pertama. Itu utama dan pertama. Karena ketika kita membangun hubungan yang benar dengan Tuhan, kita menjadi cerdas. Ya kan? Kita akan belajar Alkitab, kita akan melihat konteks hidup kita sekarang. Itu. Baru yang kedua, apapun yang terjadi di sepanjang pernikahan itu, kembalilah ingat komitmen awalmu. Mengingat komitmen awal. Komitmen awal, jadi mau berat pun di perjalanan pernikahan ini, ingat loh, aku kan sudah berjanji kepada Tuhan. Baru yang ketiga ini, ingat, kembalilah ke konsep penciptaan pertamamu, bahwa engkau diciptakan sebagai penolong. Tidak gampang. Peran Allah sebagai penolong itu diberikan kepada perempuan. Jadi nggak boleh kita katakan saya lemah, saya rapuh, saya nggak kuat, saya bodoh. Enggak. Kita ciptaan yang mulia. Yang memang ketika Tuhan melihat bahwa tidak baik, ini lalu dihadirkan kita. Kita kan luar biasa. Superstar ya. Superstar kita. Enggak kita ini luar biasa perempuan ini. Jadi perempuan harus memiliki penghargaan diri yang kuat, sehingga itu akan menyebar keluar ke sekelilingnya, dan dia akan menjadi ibu yang luar biasa, menjadi berkat bagi keluarganya, menjadi berkat bagi keluarga besarnya, dan menjadi berkat untuk semua orang. Jadi perannya tidak main-main ya, luar biasa wanita di dalam keluarga ya, Bu. Iya. Sangat luar biasa. Bukannya akhirnya jadi beban berat, tapi tidak ya, Bu. Tidak. Karena ya tadi kembali dia dengan Tuhan tadi ya, Bu, kembali yang nomor satu ya, Bu, hubungan dia dengan Tuhan pastinya ya, Bu. Itu yang membuat bebannya tidak berat ya, Bu. Seperti itu. Paling closing statement nih, Bu, untuk para wanita atau mungkin para pria. Para pendengar podcast PHKM KUSU, ada nggak nih, Bu? Closing statement atau pesan? Ya, luar biasa tema hari ini yang memang sejujurnya wanita dan poligami secara ini di Kristen kan sebenarnya kan tidak, tetapi kita mengatakan bahwa ternyata luar biasa tema ini. Kita disegarkan dengan bagaimana sebenarnya konsep Tuhan menciptakan perempuan itu, perempuan dan laki-laki secara setara, dan untuk apa mereka dipanggil. Nah, makanya saya katakan kepada laki-laki, kembalilah kepada proses penciptaan Tuhan itu. Jangan lari dari situ. Ketika kau lari dari rencana Tuhan itu, ingatlah bahwa penderitaan yang akan dihadirkan dari perbuatanmu tidak hanya pada istri dan anak-anakmu, tetapi juga pada dirimu sendiri. Itu yang untuk laki-laki. Baru yang untuk perempuan, saya katakan, hargailah dirimu. Hargailah dirimu dan katakanlah bahwa saya adalah ciptaan yang dihadirkan Tuhan secara terencana dan istimewa. Dan
kenapa? Oh, sedikit lagi. Kenapa di Perjanjian Baru itu tidak ada lagi poligami? Karena memang di situ Kristus sudah hadir, memperbaharui gambar Allah yang sudah rusak, yang menyebabkan ada ketidaksetaraan itu. Di Kristus itu dipulihkan kembali. Maka kita katakan gambar Allah yang dulu rusak itu di dalam diri perempuan ini, saya sudah memiliki fitrah ilahi, saya sudah memiliki gambar Allah, saya dihadirkan secara istimewa. Tuhan itu luar biasa menghadirkan saya sebagai penolong, dan saya hadir menjadi berkat tidak hanya bagi keluarga saya, tetapi bagi lingkungan dan seluruh dunia. Oke, sangat luar biasa. Semoga para pendengar terberkati untuk podcast kita kali ini. Terima kasih banyak Bu untuk bincang-bincangnya hari ini. Ya, demikian podcast seri kali ini. Teman-teman jangan lupa untuk mendengarkan podcast selanjutnya, akan ada tema-tema menarik lainnya. Maka tetap stay tune. Terima kasih ya Bu.